Ya, orang punya hikmat bukan saja kita bisa jadi kaya. Haleluya. Tapi orang punya hikmat dengan baik, semua persoalan manusia dengan baik, semua masalah manusia bisa teratasi ketika saudara dan saya punya pengetahuan hikmat dari Tuhan. Haleluya. Sudah tahu ada kisah perebutan anak di dalam Alkitab. Kemudian satu bilang, itu saya punya anak. Yang ibu satu bilang, ini saya punya anak. Tuhan kasih hikmat sama siapa? Untuk mengetahui siapa yang punya anak. Orang bingung. Semua dua-dua ibu mengaku dia punya anak. Haleluya. Itu hikmat bisa menyelesaikan masalah. Sahabat bilang begini, oke, siapa yang siap ambil parang dan supaya tidak ibu kau terdapat anak, potong saja dia, bagi dua. Waktu mau potong, ibu yang punya anak berkata, dan potong dia, biar kasih dia sudah penting dia hidup. Salomo bilang, ini yang punya anak. Yang satu dia mau potong saja. Dia tidak mau tahu, sama-sama tidak dapat. Potong. Salomo bilang, bukan kau punya anak. Ibu, itu hikmat. Hikmat bisa menyelesaikan masalah. Haleluya. Semua masalah. Karena itu saudara pun sudah dapat hikmat, pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita pun jadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa? Takut akan Tuhan suatu keadaan di mana kita punya kepenuhan, kita punya keyakinan, ya, bahwa penghormatan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Dan rasa takut inilah yang membuat kita berpasrah dan berserah kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Yang pertama kita dapat takut akan Tuhan adalah hikmat, saudara. Haleluya. Anak-anak, kalau takut akan Tuhan akan berhikmat. Anak-anak muda dengan baik, kau akan berhikmat. Pacaran tapi tahu. Karena orang berhikmat itu begitu. Jangan ada orang, tidak ada orang bikin sama saya tidak ada orang. Anak-anak muda sekarang begitu, kalau suka pacaran, dunia apa Pak? Dunia dulu-dulunya saja. Hikmat itu tahu. Haleluya. Kau pikir di dunia kamu dosa dekat? Baru yang lain kupu-kupu. Orang berhikmat itu wah. Orang berhikmat apa? Disukai orang. Ya, orang kalau berhikmat disukai orang, dan cepat emosi, dan cepat marah, dan mudah tersinggung. Orang berhikmat dan mudah tersinggung. Baca WA langsung tersinggung, lari dari gereja. Orang berhikmat tidak begitu. Amin Pak? Haleluya. Orang berhikmat dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Musuh saya diampuni. Masa sesama jemaat tidak diampuni, tidak mau ketemu, sampai tidak masuk gereja, tidak boleh dipulang. Saya tidak melihat Tuhan ini. Haleluya. Orang berhikmat itu tahan pancing. Amin. Tidak gampang. Ini orang Kristen akhir zaman ini, cepat sekali tersinggung. Kau hikmat di mana? Kalau kau punya hikmat Tuhan, tidak gampang tersinggung. Haleluya. Lihat status, cuma lihat status di media sosial langsung tersinggung. Ini maksudnya apa ini bos? Pak Ishak yang tahu begitu, ini saya cuma bicara saja. Haleluya, ya. Kita tidak bisa begitu. Orang berhikmat itu luar biasa, keuntungannya banyak Pak. Haleluya. Makanya harus takut akan Tuhan. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Yang pertama, jadi orang yang memiliki hikmat. Karena hikmat itu sudah memberikan jalan keluar, jawaban atas setiap pergumulan dan masalah hidup saudara dan saya. Yang kedua, kalau takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan terkait dengan takut akan Tuhan? Apa yang kita dapatkan saudara? Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Kata firman Tuhan begini. Mari kita lihat Alkitab berkata begini. Ayat 6. Haleluya. Dengan kasih dan kesetiaan
kesalahan diampuni. Sungguh, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi yang kedua, keuntungan kedua, manfaat kedua, kalau saudara dan saya, setiap orang percaya manusia, warga gereja-gereja Bethel Indonesia menjadi orang takut akan Tuhan. Yang kedua, dengar baik, secara otomatis dia menjauhi kejahatan. Artinya dia tidak pernah berpikir yang jahat. Meskipun dia kejahatan itu, meskipun jahat itu mempengaruhi dia, tapi dia sudah tidak akan terpengaruh lagi. Kenapa orang takut akan Tuhan? Alkitab berkata dari pembacaan firman Tuhan, menjauhi apa? Kejahatan. Haleluya. Kalau kita takut akan Tuhan dengan baik, sudah. Meskipun Tante Potifar ada pakai segala cara di situ. Yusuf itu orang takut akan Tuhan. Tante Potifar pakai baju transparan, tembus pandang. Haleluya. Ya, dia biasa saja. Bahkan lain bahkan. Jangan kita ikut Ustaz Gatsa. Dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus. Itu salah itu. Orang senang dengar itu sembarang salah dengar. Haleluya. Ya. Makanya dia bilang, tolong perempuan. Kemarin saya sempat bahas kelemahan wanita. Kelemahan wanita itu di mana? Di mana? Telinga. Tapi saya belum sempat ngomong kelemahan laki-laki. Kelemahan laki-laki ada di mana? Duluan tahu mata. Makanya Ustaz Gatsa bilang, tolong perempuan. Janganlah mata kami. Haleluya. Karena dia bilang dilihat berdosa, tak dilihat barang bagus. Haleluya. Ya. Itu kelemahan laki-laki itu mata. Haleluya. Aduh. Tapi dengan baik saya memberitahu, kalau kita takut akan Tuhan, manfaat kedua, kaitannya dengan orang takut akan Tuhan. Yang kedua, dengar baik, dia pasti menjauhi kejahatan. Meskipun kejahatan itu ada di situ, tapi dia tidak ada pikiran lagi untuk berbuat jahat. Dia tidak memiliki banyak waktu terhadap tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Tidak ada waktu bagi dia. Orang takut akan Tuhan, waktunya hanya untuk Tuhan, waktunya hanya untuk kebenaran, waktunya untuk beribadah menyembah Tuhan. Itu orang takut akan Tuhan. Tidak ada waktu untuk berpikir hal-hal yang negatif. Meskipun yang negatif ada di sekitar dia. Haleluya. Itu orang takut akan Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan seperti itu. Orang takut akan Tuhan akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Orang takut Tuhan itu dia senang dekat dengan Tuhan. Orang takut akan Tuhan itu dia mau terus hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, rajin gereja. Itu orang takut akan Tuhan, saudara. Dia tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Haleluya. Yang dia cuma pikir bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana saya datang gereja, ya. Kemudian bagaimana Tuhan, bagaimana mengatur berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu orang yang takut akan Tuhan begitu, sudah. Ya. Bagaimana dia yang ada dalam pikirannya. Makanya di Paulus menulis surat bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Orang yang takut Tuhan dalam pikirannya selalu perkara-perkara di atas. Haleluya. Itu yang mendominasi pikirannya. Haleluya. Sementara yang perkara di dunia tinggal ngatur, manajemen, pengaturan. Haleluya. Ini simpan, ini. Haleluya. Karena Tuhan itu kalau memberkati kita itu saudara luar biasa. Haleluya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, ibadah, itu semakin dia tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melakukan hal-hal yang positif, itu semakin hal negatif itu tidak terpikirkan. Kenapa orang
orang berpikir negatif? Kenapa orang berpikir yang jahat? Kenapa orang melakukan yang jahat dengan baik? Karena dalam pikirannya tidak ada yang baik. Haleluya. Tapi kalau pikiran kita, bagaimana di gereja, bagaimana pekerjaan Tuhan, kira-kira jalan ke tidak, bagaimana bantu gereja, bagaimana menolong supaya ada singer, bagaimana supaya ada as. Kalau pikiran kita yang begitu-begitu, Pak, haleluya. Mana mau terpikir, kira-kira ini, wanita ini, kira-kira ini. Nah, ada pikiran itu. Saudara tidak akan mungkin terpikir, itu laki-laki ini, laki-laki itu. Nah, karena yang ada pikiran kita, bagaimana, ya. Haleluya. Ini yang disebut pikir perkara-perkara di atas. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua, saya temukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita jadi orang takut akan Tuhan, maka secara otomatis kita pasti menjauhi kejahatan. Haleluya. Dan untuk menjauhi kejahatan ini dengan baik, itu kalau tidak takut akan Tuhan sulit. Sulit untuk kita menjauhi kejahatan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang mampu menjauhi kejahatan. Amin. Haleluya. Jadi kita harus takut pada Tuhan. Keuntungan kedua, kita pasti menjauhi kejahatan. Jadi lihat orang kalau dia tidak jauh-jauh dari yang jahat, malah dekat-dekat dari yang jahat. Pak, tanda-tanda di kalau ditanya ciri-ciri orang takut akan Tuhan, itu dia pasti menjauhi kejahatan. Jangan kejahatan bikin istri saudara tegur, Pak tolong besok hari Minggu Pak jangan tidurlah. Pulang jam 3. Bayangkan suami macam apa ya? Baru pas masuk gereja hari Minggu begini, datang sendiri-sendiri. Yang namanya gembala kalau lihat sendiri kan pasti tanya. Saya pasti biasa tanya, Bu, Bapak mana? Puji Tuhan ibu-ibu di sini orang-orang jujur semua. Saya senang. Aduh, Bapak pulang jam 3. Jadi tidur mengantuk. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya senang ibu-ibu di sini. Jujur semua. Ya. Haleluya. Bu, Bapak mana kok ibu sendiri? Bapak ada urus perumahan. Perumahan kotor kan kadang-kadang perumahan kotor juga dibersihkan sampai pulang lah. Jujur sekali pada puji Tuhan supaya juga saya berdoa tepat, jangan sampai saya berdoa salah-salah kan. Haleluya. Orang takut akan Tuhan itu saudara benar pasti dia menjauhkan diri dari kejahatan otomatis itu saudara. Kenapa? Agar pertolongan Tuhan, ada kuasa faktor X yang akan menolong dia secara otomatis untuk menjauhi kejahatan. Faktor X itu apa? Itu kuasa Tuhan. Amin. Itu yang disebut faktor X. Haleluya. Percaya tidak percaya dalam kehidupan kita itu selalu ada faktor X, dan faktor X itulah yang saya sebut kuasa Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika saudara dan saya jadi orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak muda tolong takut akan Tuhan. Kau akan kuat. Haleluya. Jalan di tembok, kau tidak akan terpengaruh. Biasa saja. Haleluya. Ingat anak-anak muda. Bila perlu anak muda dengan baik malam minggu itu datang di gereja. Latihan apakah? Ya, anak muda dengar. Jangan kau habis waktu di luar sana. Kau mau jadi apa hidupmu? Haleluya. Saya mau kasih tahu, kalau kau datang melayani Tuhan, datang mungkin belum melayani sibuk-sibuk apa, ya Alkitab bilang, mari saya kasih tahu buat saudara ayat firman Tuhan. Ya, Tesalonika. Coba kita lihat firman Tuhan. Tesalonika berapa itu? Yang bilang Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 58 ada 2.
2 Korintus tentang jeripaya tidak sia-sia. Ya, ayat 58 itu. Coba lihat itu. Ayat multimedia. 5 ayat 58. 2 Korintus 5. Ya, ayat 58 kan? Ya. Saya mau kasih jelaskan buat anak-anak muda ya. Termasuk kepada kita semua. Sudah dapat? Multimedia tolong. Ayat 58. Salah itu. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Ya. Terus berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Anak muda harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dengan baik, kalau kau punya jerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, itu jadi bargaining, jadi pertimbangan Tuhan dalam menolong saudara dan saya dalam setiap masalah. Kalau kita berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jadi begini contoh. Misalnya saudara tiba-tiba sakit. Contoh saudara sakit. Haleluya. Terus saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya dari sakit penyakit. Kan pasti begitu berdoa. Tuhan dari atas berdoa. Oh iya, nanti saya sembuhkan kau karena setiap hari Sabtu itu kau latihan sampai kau setengah mati. Kadang-kadang kau pulang hujan sudah saya sembuhkan kau. Itu. Tapi andai kata kau cuma malas-malas, tidak pernah datang gereja itu saudara, Tuhan sembuhkan saya dari sakit Tuhan. Aduh, saya mau tolong kau dari sisi mana ini? Saya mau jawab doaku dari sisi mana? Kau malas tahu dengan saya dengan gereja, kau anak muda, kau punya kemampuan untuk main bass, tapi kau kasih biar semua main bass sendiri saja. Aduh, akhirnya kau Tuhan tidak bisa, karena firman kami, jerih lelahmu tidak sia-sia. Tuhan hitung dan itu akan balas buat saudara dan saya. Makanya saya beritahu bahwa melayani Tuhan itu bukan gratis, ada bayarannya. Mana bayarannya ini? Haleluya. Waktu kau ada pergumulan, kau berdoa, Tuhan saya punya pergumulan begini Tuhan. Tuhan dari atas dia tunjuk. Saya hitung dia punya capek. Bayangkan dia sudah setengah mati, ya pulang pergi naik turun Tamrau, tapi dia masih datang luhe-luhe, masih datang putar sana putar sini. Ya sudah saya hitung dia punya kecapean. Bayangkan, ya pulang pergi sampai dia sesuatu naik kapal tidak bisa tidur, ya tapi hanya untuk dia datang melayani. Ini sudah, kau punya pergumulan, kau perlu berapa? Langsung dikasih. Jadi Tuhan itu menolong kita, menjawab kita itu bukan jadi lelah itu, jadi pertimbangan. Amin. Pak Martin, orang yang sakit model Pak Martin dengan baik 15 tahun lalu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit model ini. Betul? 15 tahun yang lalu ini Tuhan kasih 15 tahun ini umur. Tuhan kasih bonus 15 tahun dan saya percaya masih Tuhan kasih bonus lagi sekitar berapa? Mau Pak? Bapak Nangan bisa umur 78 tahun. Itu bonus dari Tuhan. Kenapa? Bayangkan jadi lelah beliau dulu. Haleluya. Tidak mengenal hamba Tuhan, siapa yang datang di rumah beliau kasih makan. Haleluya. Bangun gereja apa saya suruh dia, beliau ini kan yang namanya bilang pendeta saja, dia tidak tahu itu sesat kan tidak sesat, dia terima saja. Yang penting dia mengaku saya hamba Tuhan, dia tidak mau tahu urusan belakangan sesat apa kata saya. Yang penting saya melayani hamba Tuhan. Itu Tuhan hitung, saudara. Haleluya. Nanti buat ketika saya
hadapan Tuhan itu pasti menjadi kejahatan. Dengan anak muda dari pembacaan Tuhan hitung semua, jadi lepas dari dosa. Dan itu dia bayar. Dia bayar dari apa? Waktu kau punya pergumulan, kau berdoa, dia jawab. Itu bayaran. Waktu kau minta apa, berdoa, dia jawab. Itu bayaran Tuhan. Makanya Gilbert dengan keras bilang begini, Anda ikut Tuhan dan melayani Tuhan bukan gratis, tapi ada bayaran Tuhan. Kalau kau punya usaha, Tuhan buat usaha lain. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kau punya karir, tidak bergerak dari dulu sampai sekarang. Kalau kau punya jadi lelah dengan Tuhan, Tuhan akan angkat karir. Haleluya. Semua ada bayar. Ini firman Tuhan. Haleluya. Asalkan perhatikan firman Tuhan pembacaan kita tadi, mulai dari ayat 58 kan jelas. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdiri teguh, jangan gampang tersinggung dan lari. Haleluya. Jangan goyah, jangan gampang kaki itu, lemah, tidak kuat lagi, tak boleh. Giat selalu, harus giat, semangat ikut Tuhan. Setiap hari Minggu harus semangat ikut Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan bilang, jadi lelahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi yang kedua, takut Tuhan yang akan kita dapatkan saudara, yaitu secara otomatis kita akan menjadi kejahatan. Yang ketiga sekaligus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, Amsal 10 ayat 27. Kalau kita takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan di sana? Amsal, sekali lagi kita lihat firman Tuhan ini. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-27. Apa kata firman Tuhan? Multimedia bisa lihat itu. Amsal pasal 10 ayat 27 berkata demikian, saudara. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik pendek umur, tapi orang takut akan Tuhan panjang. Ada dua jaminan orang bisa umur panjang. Yang pertama di sini, takut Tuhan. Yang kedua, hormati orang tua. Anak-anak, selama kita masih ada orang tua, selama kau masih ada orang tua, statusmu anak. Meskipun sudah menikah, dengan baik ya. Meskipun kau sudah menikah, selama orang tua masih hidup, kau statusnya sebagai anak. Meskipun kau juga sudah anak, kecuali orang tua sudah mati. Macam saya, orang tua saya sudah mati. Saya sudah tidak ada orang tua, yang ada tinggal orang tua mantu saja. Haleluya. Jadi ada dua jaminan. Firman Tuhan memberi jaminan supaya kita umur panjang. Takut akan Tuhan. Kalau sudah ada takut Tuhan, pasti umur panjang. Amin. Haleluya. Siapa yang di sini mau umur panjang? Angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan kata, rahasianya yang ketiga, takut Tuhan saja. Kau takut Tuhan. Kalau kau takut Tuhan, kau pasti umur panjang saudara. Haleluya. Yang kedua, Paulus bilang, mau umur panjang, hormatilah orang tuamu supaya baik keadaanmu dan kau bisa umur panjang. Haleluya. Jadi ternyata saudara, di dunia ini dan akhirat. Nah, makanya ada orang bilang Tuhan itu dua. Biasanya bilang Tuhan yang pertama Tuhan Allah, yang kedua Tuhan di dunia siapa? Orang tua. Nah, bayangkan kalau kau bikin sakit hati terus orang tua, ya, orang tua makan tidak cukup, baru kau bergelimbangan harta, baru orang tua kau kesedihan jalan kaki. Ya puji Tuhan, kalau kau mampu beli mobil, ya paparangan senang soal mobil, ya puji Tuhan. Ya, dan anak yang beli mobil buat orang tua ini berkatnya tidak terbilang. Oh, berkat melimpah luar biasa. Haleluya. Yang mampu, kalau orang nggak mampu, jadi saya pernah bisa beli tiket, beli obat, mampunya begitu. Amin. Haleluya. Saudara mampu beli apel. Pak Mantan bilang kasih beras kan, mana sini? Posisi baru kedua. Haleluya. Pak Mantan bilang kasih beras saja 10 kilo kah, 20 kilo, sudah bersyukur. Ya. Tapi juga orang tua jangan terlalu menuntut. Ada orang tua yang menuntut juga. Ya, dia tahu dia pas-pasan, tapi dia meminta, harus saya berikan saya ini. Orang itu salah juga. Ya, itu keikhlasan anak-anak kepada orang tua. Amin.
Itu kedua. Jadi yang ketiga tadi sudah saya kasih tahu. Yang kedua jaminan orang umur panjang selain menghormati orang tua, membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua, tapi yang poin ini takut akan Tuhan. Jadi ada 3 hal saudara. Ya, dengan baik keuntungan kaitannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Dengan baik. Yang pertama saya simpulkan firman Tuhan, orang takut akan Tuhan akan dapat hikmat dari Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ingat, hikmat pengetahuan yang benar tentang Allah adalah jawaban atas segala masalah manusia, termasuk saudara dan saya. Yang kedua, takut akan Tuhan menjauhi kita dari kejahatan. Yang jahat itu akan jauh daripada kita, saudara. Kenapa? Yang ada dalam pikiran kita itu selalu yang baik-baik saja. Amin. Pasti yang jahat tidak akan bisa mengganggu kita. Yang ketiga, takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Tapi orang fasik alias tidak takut akan Tuhan dengan baik, pendek umur. Tiba-tiba masih muda celaka di jalan, mati. Masih muda, haleluya, masih muda celaka. Baru celakanya lain bukan baku tabrak, celaka sendiri. Ditanya celaka apa? Ini celaka permodalan. Anak muda dengan baik, saya percaya Anda tidak mau seperti itu. Amin. Haleluya. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita takut Tuhan, kata firman Tuhan dalam Amsal pasalnya 10 ayat 27, Tuhan akan memberi kita umur yang panjang. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik singa maju ke depan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Kita akan mengucap syukur buat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Allah begitu mengasihi kita semua, saudara. Firman-Nya hari ini mengingatkan kita sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dia mau supaya kita jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan untuk demi dia, tapi untuk demi saudara dan saya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian. Firman ini untuk kebaikan hidup saudara dan saya. Haleluya. Dalam rangkaian untuk kita memiliki karakter ilahi, yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihi. Rasakan bahwa selama ini Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan sanggup seluruh doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan. Seluruh
Puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami berikan kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, firman Allah yang sudah kami dengar saat ini meneraikan firman ini setiap hati dan pikiran kami sebagai anak muda, sebagai orang tua, orang dewasa Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki roh takut akan Tuhan. Karena memiliki roh takut akan Tuhan, kami akan menjadi orang yang benar-benar mendapatkan hikmat daripada-Mu Bapa. Kami akan menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Dan dengan pengetahuan dan hikmat inilah Tuhan akan menjawab setiap masalah hidup manusia, masalah hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu ketika kita menjadi orang takut akan Tuhan, dan secara otomatis Tuhan semua kejahatan akan menjauh daripada kami semua Bapa. Begitu juga Tuhan, kami akan diperpanjang setiap umur kami Bapa. Kami mau umur panjang Tuhan. Kami tidak mau kami menjadi orang yang memiliki umur yang pendek Tuhan. Kerinduan kami semua saat ini Tuhan, panjangkan umur kami Bapa. Panjangkan umur kami Tuhan. Panjangkan umur kami. Karena Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih, ampuni kalau kami salah Tuhan. Ampuni dosa-dosa, kelalaian, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami selama ini. Mulai tahun ini Tuhan, kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini minggu pertama di tahun 2021. Kami mengambil keputusan untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan dan Roh Kudus tetap bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong setiap persembahan jemaat, mengucapkan syukur jemaat di mana 1 tahun sudah lewat dan memasuki tahun yang baru. Tuhan berkati persembahan syukur jemaat, persembahan persekutuan, pembangunan, tantangan Tuhan. Tuhan tolong semua, berkati setiap persembahan jemaat. Genapi janji firman diberkati oleh setiap orang yang dengan sukacita, bukan dengan paksa. Terima kasih Bapak di surga. Dan hamba percaya setiap kali pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Silakan Tuhan memberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur buat pekerjaan Tuhan.